Ya laporan hal yang rutin lah untuk persiapan untuk anggaran mereka tahun depan. Jadi laporan pendahuluan ke saya sebelum tim teknisnya lebih dalam lagi diskusi tentang anggarannya. Penegasan soal pemutihan Pak tadi sempat disinggung juga, itu nanti berarti menggunakan anggaran dari BPJS atau ada yang ditanggung juga dari kemana? Dari APBN nggak sih Pak, itu 10 triliun Pak, katanya tunggakan sampai 10 triliun, apakah itu digunakan? Tadi minta dianggarkan berapa, 20 triliun katanya sesuai dengan janji presiden. Itu udah dianggarkan kelihatannya, tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Jadi begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang ada keberusahaan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Terus saya yang tertarik tadi gini, mereka punya IT yang besar rupanya, 200 pegawai IT di sana. Saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam betul-betul terintegrasi Indonesia, sehingga kalau ada standar yang clear yang di run oleh sistem IT yang berbasis AI, sehingga kalau ada kecurangan obatnya apa langsung detek semua. Itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal. Pak, tadi di rapat itu akan menyasar berapa banyak jiwa Pak? Saya belum berapa ya tadi ya? 1 juta? Saya lupa angkanya. Tapi itu pemutihan ya. Berapa? Saya lupa angkanya. 1, 2, 3, tapi saya juta apa ribu saya lupa. Pak, tadi ini sebut celah-celah kebocoran itu boleh didetailkan dikit apa aja Pak, kira-kira yang urgent dirasa untuk segera dievaluasi? Bukan kebocoran, inefisiensi ya, katanya ada rumah sakit dengan peraturan kementerian yang ada, entah kesehatan entah tempat saya, itu harus punya 10% alat pernapasan ventilator. Padahal sekarang kan udah nggak zaman itu lagi, nggak zaman COVID lagi, sehingga nggak semuanya dipakai akhirnya karena mereka terpaksa udah beli. Setiap ada pasien ya dilewatkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi yang kayak gitu-gitu nanti saya minta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli atau alat mana yang nggak harus dibeli. Tapi saya bilang aksesnya jangan saya, karena saya bukan dokter. Jangan mereka juga, tapi suatu tim yang punya keahlian betul bilang kedokteran dan rumah sakit. Pak, yang kali ini Pak, dana 3,1 triliun itu padahal cuma 950 miliar, itu gimana Pak? Pak Bobi Nasution juga menyangkal Gubernur Sumatera Utara. Iya. Jawa Barat dan Sumatera Utara sama Jawa Barat Pak. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan Kalau Pak dilihat untuk, datanya untuk berbeda dana berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. teman saya Pak. Gantian. Pak Menkyu. Sama Pak Bakti, Pak Ellen, Pak Ses, Pak Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati teman-teman media cetak, media elektronik. Saya didampingi oleh Pak Mensesnek,
kemudian juga didampingi oleh Menteri ATR, Pak Menteri Keuangan, Pak Kepala BGN, kemudian Menteri UMKM, Menteri P2MI, Wamen Perindustrian, dan Wamen Pariwisata, Menteri Pariwisata. Ibu jangan di situ, Bu. Waduh, Ibu harus di depan. Perwakilan gender pariwisata. Nah, ini depan. Sudah Menteri Pariwisata wajahnya penuh wisata. Kami rapat kick off terkait dengan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Nah, Satgas ini merupakan arahan Bapak Presiden pada rapat terbatas yang lalu, tanggal 15, dan ditindaklanjuti dengan Rakortas Menteri. Dan tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat. Disepakati ada 3 kelompok kerja, yaitu kelompok kerja pertama terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah. Pokja kedua, percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau debottlenecking. Pokja ketiga, percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum. Program pemerintah yang dibahas dan menjadi fokus dari pelaksanaan tugas antara lain program paket ekonomi yang 8+5, program stimulus ekonomi di 2026, terkait juga dengan program lanjutan insentif fiskal, debottlenecking terhadap non-tarif barrier dan isu per komoditas, per sektor, dan hambatan lainnya. Kemudian program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG, Koperasi Merah Putih, KNMP, dan program utama di kementerian yang anggarannya besar. Pokja akan bekerja secara berkala dan hari ini adalah dimulai dengan dihadiri oleh para menteri dan forum, dan oleh karena itu seluruh dari hasil pembicaraan hari ini akan segera ditindaklanjuti. Demikian, Pak Mensesnek, ada yang ingin tambah? Pak Menteri Keuangan? Boleh sedikit ya? Saya tambahkan sedikit aja bahwa Satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan. Dan untuk saya yang penting adalah anggaran saya betul-betul diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu. Nanti yang nggak diserap, kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini, saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5%, triwulan tahun depan bisa lebih cepat lagi. Saya juga bagian dari Pokja 2 ya. Di Pokja 2 juga ada tim debottlenecking yang mengatasi masalah-masalah yang bukan program prioritas, artinya yang di luar pemerintah. Nanti di situ saya akan terima pengaduan dari para pelaku bisnis. Saya akan gelar perkara setiap minggu. Nanti saya yang mimpin di situ, boleh kan ya? Nanti kalau ada masalah dari situ yang berhubungan dengan hukum dan peraturan, kita akan salurkan ke Pokja 3, Satgas 3 ya, Satgas 3 ya, Pokja 3 ya? 3. Pokja 3. Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran, maupun di dunia usaha yang real, kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan ke depan, mungkin setengah tahun, iklim investasi kita udah membaik dengan signifikan, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dengan lebih cepat dari yang sekarang. Mungkin itu Pak. Baik. Mungkin sedikit ada yang tadi dibahas secara detail, yaitu arahan Bapak Presiden di dalam sidang kabinet kemarin untuk mempersiapkan 500.000 tenaga kerja kita yang di bidang welder dan hospitality. Dan ini tadi dalam pembahasan diminta Menteri
P2MI untuk mengkoordinasikan dan anggaran yang disediakan sekitar 8 triliun. Sehingga ini akan sejalan dengan program pemagangan. Kemudian yang kedua terkait dengan kebutuhan dokter, spesialis maupun dokter umum maupun dokter gigi yang sebesar 20.000, Menristek Saintek sedang mempersiapkan karena nanti akan diberikan melalui program beasiswa dan tentunya nanti diarahkan mereka bekerja pada daerah-daerah yang memang diberi tugas oleh pemerintah. Demikian, ada pertanyaan? Satu aja. Pak, tadi kan ada pembahasan terkait komoditas yang spesifik tadi di penjelasan Bapak. Itu kalau boleh tahu komoditas apa aja yang dibahas secara spesifik di Rakortas tadi. Terus yang kedua, kenapa Menteri P2MI ya Pak untuk pengembangan welder dan hospitality, kenapa bukan? Jadi itu kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, dan nanti tentu dari segi demand side-nya diharapkan ini bisa dipekerjakan di luar negeri. Dan ini memang sudah menjadi pembicaraan saat Bapak Presiden bertemu bilateral dengan berbagai negara, karena berbagai negara membutuhkan dua profesi tersebut. Yang tadi Pak, komoditas yang dibahas. Komoditas yang lain ini masih terus akan dibahas. Terakhir Pak, PSN yang dihapus apa aja Pak jadinya Pak? Baik, kita tidak bahas PSN yang dihapus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Pak, satu lagi Pak. Izin, tadi yang Pokja 2 untuk yang anggaran. Nah, itu sebenarnya untuk monitoring anggarannya berapa berkala? Pokjanya Pokja 1 dan akan dimonitoring setiap bulan. Nah, itu nanti direalokasinya anggaran-anggaran program strategis itu kemana Pak? Ke KL lain nanti atau program akan dibahas, lain Pak? Akan dibahas nanti. Ya, terima kasih. Pak, satu lagi Pak, soal penggeledahan kantor Bea Cukai Pak. Ini saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.